Oke, baik Pak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Budi Salam. Saya dari Universitas Pesina, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Maksud kedatangan kami ke sini, kami ada sama dosen pengampu, ada tugas untuk penelitian setiap perusahaan mengenai kebijakan perusahaan, kemudian perpajakan perusahaan. Dan untuk itu kami memilih PT GIKEN karena menurut kami sangat sesuai dan cocok dengan tugas yang kami jalankan ini. Oke, minta waktunya sebentar untuk menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana kebijakan PT GIKEN ini dalam hal terutama perpajakan gitu Pak. Oke. Boleh tahu ini dengan Bapak siapa dan backgroundnya di perusahaan ini Pak? Oke, nama saya Heru. Saya bekerja di PT GIKEN Precision Indonesia pada bagian quality control sejak tahun 1995 hingga kini. Selama bekerja di perusahaan ini, saya memiliki pengalaman dalam pengendalian kualitas produk, penerapan standar mutu, serta memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan pelanggan internasional. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manufacture, khususnya industri elektronik, saya melihat perkembangan perusahaan dari sisi proses produksi, peningkatan teknologi, serta penerapan sistem manajemen mutu yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan pasar global. Begitu Pak Budi. Oke. Untuk profil dan operasional perusahaan itu seperti apa Pak di PT GIKEN gitu? Oh ya, untuk PT GIKEN Precision Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang elektronik manufacturing. Kita biasa bilangnya IMS, Electronic Manufacturing Service, dan Precision Manufacturing yang berlokasi di kawasan industri Batam. Kita ada dua tempat, yang pertama di Batu Ampar, yang kedua itu ada di kawasan Horizon yang ada di Batu Haji. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup GIKEN Sakata Singapura yang memiliki jaringan bisnis di kawasan Asia dan Eropa, serta berfokus pada penyediaan komponen serta produk presisi untuk kebutuhan industri elektronik global. Dalam kegiatan operasional, PT GIKEN Indonesia menjalankan beberapa proses manufacturing. Yang pertama itu GIKEN Injection Molding Company, yang kedua itu assembly, yang ketiga adalah PCBA, proses circuit board ya, termasuk proses pendukung seperti pemeriksaan kualitas, pengajuan produk, dan pengemasan. Sebagai perusahaan manufaktur yang berorientasi pada ekspor, PT GIKEN mengutamakan konsistensi kualitas, ketepatan waktu produksi, serta efisiensi proses agar mampu memenuhi kebutuhan pelanggan internasional. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan menerapkan sistem produksi yang terkontrol dengan dukungan teknologi manufaktur yang modern, tenaga yang terlatih, serta sistem pengendalian mutu yang mengikuti standar internasional. Oke, dan pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan target pasar dan karakteristik klien utama B2B misalkan? Oh ya, untuk target PT GIKEN berdasarkan business to business atau B2B yang Anda maksud, terutama perusahaan yang bergerak di sektor elektronik, teknologi dan industri maksud saya, itu membutuhkan komponen dengan tingkat presisi dan kualitas yang tinggi. Karakteristik klien perusahaan umumnya adalah perusahaan manufaktur global yang membutuhkan pemasok terpercaya untuk mendukung rantai pasok mereka. Sebagian besar yang dihasilkan ditunjukkan untuk kebutuhan pasar internasional atau ekspor, terutama karena perusahaan berada dalam jaringan manufaktur global GIKEN Group ya. Namun demikian, perusahaan tetap mendukung kebutuhan industri domestik seperti yang ada berada di Batam, termasuk PT besar yang ada di Batam ya. Apabila terdapat peluang kerjasama yang sesuai dengan kapasitas dan standar produksi perusahaan tersebut. GIKEN ini kan perusahaan besar ya Pak ya? Iya. Nasional dan multinasional. Jadi sertifikasi apa yang sudah GIKEN dapatkan untuk memenuhi standar tersebut Pak? Oke, untuk PT GIKEN itu kita memiliki 4 sertifikasi ya. Yang pertama adalah sertifikasi ISO 9001 untuk kualitas manajemen sistem atau bisa kita sebut dengan QMS.
Yang kedua 14001 itu adalah Environment Management System. Yang ketiga itu Medical ISO 13485. Yang terakhir adalah IATF, itu adalah untuk Automotive Quality Management yang biasa kita sebut IATF 16949. Demikian Mas. Oke, bagaimana dengan visi misi dari PT Giken, Pak? Kalau misi dan visi kita itu sudah tertuang ke dalam objektif sama polisi kita Mas ya. Polisi kita. Jadi kita itu visinya menjadi perusahaan yang berkomitmen terhadap mutu, kepuasan pelanggan, dan peningkatan berkelanjutan melalui produk serta proses kerja yang berkualitas. Sedangkan untuk misi sendiri itu ada 14 misi perusahaan. Yang satu memenuhi kebutuhan atau kepuasan pelanggan dengan mematuhi peraturan standar dan persyaratan yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan mutu produk dan proses kerja secara berkelanjutan. Selanjutnya, mengurangi tingkat produk rusak atau reject sebesar 5% setiap tahun. Keempat, mencapai tingkat penerimaan lot serta pemeriksaan OQC sebesar 100%. Kelima, mewujudkan target tanpa keluhan atau klaim dari pelanggan. Ini yang sangat susah, makanya kita berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan training, lepas itu training yang berkelanjutan, terus inovasi dan sebagainya untuk mewujudkan item nomor 5 dan sebagainya. Yang keenam, mengurangi pemborosan material sebesar 100%. Ini kita lakukan review setiap bulan sekali. Yang ketujuh, mencapai kinerja pengiriman produk dan material sebesar 100%. Ini kerjasama antara PT Giken dengan customer untuk mencapai kinerja pengiriman tersebut. Kedelapan, meningkatkan produktivitas perusahaan sebesar 5% setiap tahun. Yang kesembilan, menjaga tingkat pergantian tenaga kerja di bawah 1%. Ini dimaksudkan biar karyawan-karyawan yang kita sudah lakukan training itu lebih fokus dan tidak ada pergantian sesering mungkin, karena kalau pergantian sesering mungkin itu biasanya akan ada dampaknya, meskipun itu besar atau sedikit itu pasti ada dampaknya ya. Terus yang ke-10, mengurangi waktu berhentinya mesin hingga di bawah 5%. Kalau mesin itu berhenti terlalu lama kan kemungkinan kita tidak akan mencapai target pengiriman dan sebagainya. Yang ke-11, meningkatkan kinerja kualitas pemasok minimal 90%. Ini kita ngasihkan allowance 5% untuk hal ini karena ada kekurangan yang kita harus tetap jaga. Yang ke-12, menjaga ketersediaan stok suku cadang. Jadi maksudnya jika stok itu tidak ada, nanti akan kita susah seandainya ada kekurangan bahan yang kita butuhkan. Minimal adalah 98%. Mencapai kinerja yang ke-13 ini, mencapai kinerja pengendalian kualitas dalam proses minimal 95%. Yang terakhir adalah mendorong setiap karyawan untuk bertanggung jawab atas kualitas pekerjaannya dan memahami seluruh persyaratan tentang tugas-tugas yang diembankan kepada karyawan tersebut. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan Giken produksi dengan elektronik ya Pak ya? Iya. Dengan bermacam raw plastik gitu ya. Kemudian kami ingin menanyakan hal tentang kebijakan lingkungan PT Giken, pengelolaan lingkungan dan limbah produksi yang kita kutip ISO 14001, itu bagaimana Pak? Oke, untuk yang kebijakan Lingkungan dan limbah produksi, Pak. Lingkungan dulu, lingkungan. Gimana ya? Saya harus menjelaskan satu-satu dulu. Ada kebijakan lingkungan dan yang berkelanjutan. Biasanya kita bilang apa ya? ESG ya. Yeah. Pengolahan lingkungan dan limbah produksi kita itu sudah terstandarisasi sebenarnya ngikutin standar ISO 14001 ya Mas ya. Yeah. Dalam aspek lingkungan, Giken itu berkomitmen untuk menjalankan aktivitas produksi yang bertanggung jawab dengan mengacu kepada prinsip sistem manajemen lingkungan seperti yang saya sebutkan tadi ISO 14001. Untuk limbah produksi seperti plastik, terus timah dan yang lainnya itu kita melakukan pengolahan melalui proses pemilahan, ya kan, pengendalian limbah agar dampaknya terhadap lingkungan dapat dikurangin. Kemudian
limbah-limbah yang kita kumpulkan tersebut setelah dipilah, kita itu bukan sembarang buang ya Mas, kita telah menunjuk bagian pengelolaan limbah yang memiliki izin. Itu sudah ada satu pengelola limbah yang kita pakai saat ini adalah Desa Air Kargo ya. Itu sudah tersertifikasi dan diizinkan oleh pemerintah Kota Batam. Sedangkan untuk efisiensi tadi ya, efisiensi energi dan sustainability ya, Giken itu mendukung konsep sustainability, melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik di area pabrik. Ada beberapa langkah yang dilakukan secara umum, di antara lain yang satu nih, melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin produksi agar konsumsi energi tetap optimal. Yang kedua, menggunakan peralatan produksi yang lebih efisien. Jadi seandainya tidak dipakai dalam jangka waktu lama, seperti contohnya lampu, AC dan sebagainya, itu dimatikan. Terus melakukan penghematan penggunaan listrik. Tadi saya sudah sebutkan ya, pengaturan operasional mesin dan fasilitas pendukung lainnya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kepada karyawan terhadap penggunaan energi secara bertanggung jawab. Demikian Mas. Oh baik, untuk selanjutnya bagian 3. Ini kan Giken memiliki banyak karyawan ya Pak ya, di atas 1.000 lebih ya, dengan struktur organisasi yang lengkap sebagai perusahaan besar. Dan ini inti pertama dari penelitian kami, inti utama. Jadi kami ingin mengetahui sebagaimana kebijakan aspek perpajakan di fasilitas FTZ Batam Pak, karena kita ini Batam kan free trade zone ya. Jadi bagaimana sih kebijakan Giken untuk misalkan PPh pasal 21 dan PBB misalkan dan lain sebagainya Pak, gimana? Oke. Jadi sebagai perusahaan yang berada di kawasan FTZ Batam, fasilitas kawasan perdagangan bebas memberikan keuntungan sebenarnya dalam mendukung efisiensi operasional perusahaan. Salah satu manfaatnya adalah kemudahan dalam pengelolaan arus barang. Jadi untuk administrasi perpajakan sendiri itu PT Giken telah melakukan pengelolaan dokumen sesuai dengan apa yang diminta oleh pemerintah Kota Batam, seperti dokumen PP FTZ 01 maupun PP FTZ 02 yang digunakan untuk melaporkan pemasukan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan kawasan bebas. Jadi ketelitian dalam administrasi sangat diperlukan karena dokumen tersebut berkaitan dengan status barang. Pertama nih, yang kedua pergerakan material masuk dan keluar ke kawasan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap fasilitas FTZ yang diberikan pemerintah kepada PT Giken. Perusahaan memastikan proses administrasi dilakukan sesuai dengan prosedur agar kegiatan produksi berjalan lancar dan tetap memenuhi ketentuan regulasi yang saat ini dilakukan. Sedangkan untuk kepatuhan transfer atau pricing dengan prinsip AMLENG ya, sebagai bagian dari grup perusahaan, PT Giken memperhatikan aspek kepatuhan terhadap aturan transfer atau pricing ya. Perusahaan memastikan transaksi dengan baik, memiliki hubungan istimewa dilakukan dengan berdasarkan prinsip AMLENG Principle, yaitu transaksi secara wajar sebagaimana transaksi tersebut antara pihak independen. Dalam penerapannya, PT Giken mengikuti ketentuan perpajakan Indonesia serta melakukan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung kewajaran transaksi antar perusahaan dalam grup. Oke. Iya. Sudah cukup jelas Pak informasi mengenai sistem yang ada di Giken ini. Jadi kami apresiasi atas waktu Bapak dan kami berterima kasih banyak atas diterimanya kami untuk melakukan penelitian ini di perusahaan Giken. Kami sangat apresiasi dan kami akan juga menginformasikan ini semua dan buat laporan dan diserahkan ke dosen pengampu. Selamat sore. Iya, selamat sore kembali.